Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayah, Prodi Sosiologi Agama 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep Auguste Comte. Baiklah, langsung saja. Teori hukum 3 tahap merupakan teori yang dicetuskan oleh Auguste Comte, seorang pendiri aliran filsafat positivisme yang terkenal dengan julukan Bapak Sosiologi. Nama Comte terkenal pasca menerbitkan buku yang berjudul Cours Positif Filosofi. Buku yang dikerjakan selama kurun waktu 12 tahun dan berjumlah 6 jilid ini membahas soal metode mencapai keteraturan sosial. Yang pertama, tahap teologis. Tahap teologis adalah tahap kekuasaan kasta, pendeta, dan ksatria. Pada tahap ini, semua fenomena dijelaskan dengan kekuasaan ilahi. Manusia menjelaskan kejadian-kejadian alami dari jiwa yang ada dalam benda-benda alami itu, atau dari kekuatan-kekuatan adi duniawi. Tahap teologis ini merupakan periode yang paling lama dalam sejarah manusia dan disebut sebagai masa kekanakan inteligensia manusia, di mana manusia mempercayai adanya kekuatan-kekuatan supranatural yang muncul dari kekuatan satadikodrati atau jimat, atau kekuatan yang berasal dari luar diri manusia atau muncul dari kekuatan tokoh-tokoh agamis yang diteladani oleh manusia. Diilustrasikan bahwa manusia yang masih muda atau suku-suku yang masih primitif pasti membuktikan dewa-dewi untuk menjelaskan segala fenomena. Seluruh kejadian alam dijelaskan dengan istilah kehendak atau perbuatan dewa-dewi. Dalam kehidupan sosial masyarakat, di sini hidup berdasarkan pada penaklukan, yaitu hubungan sosial bersifat militer yang senantiasa menaklukkan dan menundukkan masyarakat lain. Oleh karenanya, pada tahapan ini pula terbagi menjadi 3 subtahap, yaitu fetisisme, politeisme, dan monoteisme. Yang kedua yaitu tahap metafisika. Tahap ini merupakan fase transisi antara tahap teologi menuju ke tahap positivistik, sehingga disebut dengan masa remaja inteligensia manusia. Tahap ini ditandai dengan adanya satu kepercayaan manusia akan hukum-hukum secara alam yang abstrak, diilustrasikan dengan bentuk pemikiran yang bersifat filosofis, abstrak, dan universal. Jadi kepercayaannya bukan lagi kepada kekuatan dewa-dewa yang spesifik, akan tetapi pemikiran manusia terbelenggu oleh konsep filosofis dan metafisis yang ditanamkan oleh filosof maupun orang agamawan secara abstrak dan universal. Seperti akal sehatnya abad pencerahan, fase ini ditandai dengan dominasi pemikiran filsuf. Tahap ini diawali oleh Yunani yang bertanya tentang arsi, dasar-dasar realitas yang ada. Para filsuf menjelaskan realita dengan sebab-sebab, ide-ide, dan kekuatan-kekuatan abstrak. Seluruh realita alam dijelaskan melalui hukum-hukum umum tentang alam. Pada tahap ini, kekuasaan ilahi masih menjadi esensi atau kekuatan abstrak. Dalam kehidupan sosial, masyarakat tidak lagi bersifat militer, akan tetapi juga belum bersifat industrial. Pada konteks masa ini, tujuan utama masyarakat bukan berupa penaklukan saja, tetapi diperkuat dengan adanya peningkatan produksi, sehingga sistem perbudakan individual memang bergeser terhapus, akan tetapi perbudakan yang dimiliki oleh produsen masih memperoleh berbagai haknya dalam hubungannya dengan militer. Oleh karenanya, ada 2 tujuan aktivitasnya, yaitu penaklukan dan produksi. Artinya tahap ini merupakan jembatan atau tahap transisi dari masyarakat agraris menuju industri. Yang ketiga itu tahap positivistik. Tahap positivistik merupakan tahap ilmu pengetahuan, tahap persatuan teori dan praktek. Manusia melalui pengamatan dan eksperimen berusaha untuk semakin memahami kaitan
antara gejala-gejala yang dialaminya. Kaitan-kaitan yang tetap kemudian dirumuskan sebagai hukum. Misalnya hukum alam, tahapan ini merupakan tahap terakhir dalam pemikiran evolusionisme sosial Auguste Comte dan dianggap sebagai masa dewasa inteligensia manusia. Pada tahap ini, pemikiran manusia tidak lagi mencari ide-ide absolut yang asli, yang menakdirkan alam semesta dan menjadi penyebab fenomena. Akan tetapi, pikiran manusia mulai mencari hukum-hukum yang menentukan fenomena atau menemukan rangkaian hubungan yang tidak berubah dan memiliki kesamaan atau tahap berpikir secara ilmiah. Tahap ini, manusia mulai mempercayai data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir, namun bersifat sementara dan tidak mutlak. Namun, melalui analisis sosial tersebut, memungkinkan manusia dapat merumuskan hukum-hukum yang seragam, sehingga manusia mulai maju dan berkembang di depan ilmu pengetahuan. Pada tahap ketiga ini, manusia diibaratkan telah dewasa, atau manusia masa kini, di mana manusia hanya menggunakan metode positif ilmiah untuk menjelaskan fenomena. Juga dikatakan bahwa hanya fenomena dan keterkaitan antar fenomena yang diperhitungkan. Segala sesuatu yang ada di luar pengalaman dianggap tidak relevan. Baiklah, itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.